Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-12 dari 50 topik. Organisasi Pertanahan, bagian pertama. Menurut Malayu SP Hasibuan, organisasi, organizing, berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan sebagainya. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah, tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah. Menurut Lewis Allen, kita dapat mendefinisikan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan serta menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Drs. M. Manulang, organisasi dalam arti dinamis, pengorganisasian, adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Secara singkat, organisasi adalah suatu pembuatan diferensiasi tugas-tugas. Menurut Drs. Soekarno, organisasi sebagai fungsi manajemen, organisasi dalam pengertian dinamis, adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja. Menurut Kunz dan O'Donnell, organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal maupun secara horizontal, di antara posisi-posisi yang telah diserahi tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha serta dikoordinasikan. Philip Selznick, organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan selalu menyesuaikan diri dengan tekanan internal, eksternal, dan selalu dalam proses evolusi yang kontinu. Menurut Hasibuan, beberapa aspek yang penting dari suatu organisasi diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. 2. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang. 3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan. 4. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi. 5. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati. 6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. 7. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi. 8. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi. Unsur-unsur dari organisasi, menurut Hasibuan, sebagai berikut. 1. Manusia, human factor, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin, dan ada yang dipimpin, bawahan. 2. Tempat kedudukan artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya. 3. Tujuan artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai. 4. Pekerjaan artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. 5. Struktur artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungan serta kerjasama antara manusia yang satu dan yang lainnya. 6. Lingkungan, environment external social system, artinya organisasi itu baru ada jika ada lingkungan yang saling memengaruhi, misalnya ada sistem kerjasama sosial. Hubungan dari organisasi dengan manajemen sendiri, menurut Hasibuan, bahwa pengorganisasian, organizing, adalah fungsi manajemen, sifatnya dinamis, dan merupakan proses untuk memperoleh organisasi, organization, yang menjadi alat dan wadah manajer melakukan aktivitas-aktivitasnya dalam mencapai tujuan. Pentingnya organisasi dalam suatu manajemen sebagai berikut. 1. Organisasi adalah syarat utama adanya manajemen. Tanpa organisasi, manajemen itu tidak ada. 2. Organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses manajemen dalam mencapai tujuan. 3. Organisasi adalah tempat kerjasama formal dari sekelompok orang dalam melakukan tugas-tugasnya. 4. Organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk terwujudnya organisasi yang baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan,
secara selektif harus didasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi berikut. 1. Principles of Organizational Objective, atau asas dan tujuan organisasi. Menurut asas ini, tujuan organisasi harus jelas dan rasional. Apakah bertujuan untuk mendapatkan laba dalam bisnis organizational, atau untuk memberikan pelayanan dalam public organization. Hal ini merupakan bagian penting dalam menentukan bentuk organisasi. 2. Principle of Unity Objective, atau asas kesatuan tujuan. Menurut asas ini, dalam suatu organisasi atau perusahaan, harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi secara keseluruhan dalam tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau jika tidak ada kesatuan tujuan. 3. Principle of Unity of Command, atau asas kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Tetapi atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan. 4. Principle of the Span of Management, atau asas pendelegasian wewenang. Menurut asas ini, seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai dengan 9 orang. Jumlah bawahan ini tergantung kecakapan dan kemampuan manajer bersangkutan. 5. Principle of Delegation of Authority, atau asas pendelegasian kewenangan. Menurut asas ini, hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif sehingga ia mengetahui wewenangnya. 6. Principle of Parity of Authority and Responsibility, atau asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Menurut asas ini, hendaknya wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab yang timbul karenanya harus sama besarnya dan hendaknya wewenang yang didelegasikannya tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri atau sebaliknya. 7. Principle of Responsibility, atau asas tanggung jawab. Menurut asas ini, hendaknya pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai garis wewenang, line authority, dan pelimpahan wewenang. Seseorang hanya bertanggung jawab pada yang melimpahkan wewenang tersebut. 8. Principle of Departmentation, atau Principle of Division of Work atau asas pembagian kerja. Menurut asas ini, pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama dalam satu unit kerja, departemen, hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. 9. Principle of Personnel Placement, atau asas penempatan personalia. Menurut asas ini, hendaknya penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilannya, the right man, in the right job, mismanagement penempatan harus dihindarkan. Efektivitas organisasi yang optimal memerlukan penempatan karyawan yang tepat. Untuk itu, harus dilakukan seleksi yang objektif dan berpedoman atas job specification dari jabatan yang akan diisinya. 10. Principle of Scalar Chain, atau asas jenjang berangkai. Menurut asas ini, hendaknya saluran dari pemerintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak terpendek. Sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan juga melalui mata rantai vertikal, jelas, dan menempuh jarak terpendeknya. Hal ini penting karena dasar organisasi yang fundamental adalah rangkaian wewenang dari atas ke bawah. Tindakan dumping hendaknya dihindarkan. 11. Principle of Efficiency, atau asas efisiensi. Menurut asas ini, suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. 12. Principle of Continuity, atau asas kesinambungan. Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. 13. Principle of Coordination, atau asas koordinasi. Asas ini merupakan asas tindak lanjut dari asas organisasi lainnya. Koordinasi dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang ingin dicapai. Demikianlah materi topik ke-12, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Indonesia, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.